Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vina Desyafrianti dengan NIM 23234020 dari Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini, Vina akan mempresentasikan hasil observasi Vina terkait kearifan lokal Minangkabau di Kelurahan Pasar Kota Salunto. Adapun hasil observasi ini merupakan salah satu pemenuhan untuk tugas dokumentasi informasi Minangkabau dengan dosen pengampu Ibu Malta Nelisa Esos M. Hum. Nah, berikut ini adalah informan dari observasi dan wawancara dari kearifan lokal di Kelurahan Pasar Kota Solonto, di mana yang pertama itu ada Ibu Elmi, dan yang kedua ada Ibu Sylvia Milarva. Sebelum kita masuk ke bentuk kearifan lokal yang Vina jumpai, mari bersama-sama kita bahas dulu terkait definisi dari kearifan lokal. Kearifan lokal atau yang disebut dengan local wisdom adalah pandangan hidup dan berbagai strategi kehidupan dalam mewujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal yang bertujuan untuk menjawab berbagai permasalahan dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara menurut Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kearifan lokal berarti nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasanya negara Indonesia merupakan negara dengan budaya yang beraneka ragam. Nah, terdapat budaya yang sudah turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya. Banyak suku yang membuat Indonesia memiliki budaya yang berbeda di setiap sukunya. Etnis Minangkabau juga memiliki budaya yang beragam di setiap sukunya. Nah, salah satunya di antaranya itu adalah Kelurahan Pasar, Kecamatan Lembah Segar, Kota Solunto, Sumatera Barat. Nah, adapun beberapa kearifan lokal yang Vina jumpai, yang pertama yaitu Barale, yang kedua makan bajamba, yang ketiga mandoa setelah kematian, dan yang keempat ada turun mandi. Yang pertama itu Barale. Barale merupakan resepsi atau pesta perkawinan ala masyarakat Minangkabau. Perkawinan dalam adat budaya Minangkabau merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat penting untuk membentuk kelompok kecil atau keluarga baru. Perkawinan ini merupakan cara bagi pria Minang untuk beradaptasi dengan keluarga istrinya, sedangkan bagi pihak wanita itu menjadi satu cara untuk menambah anggota baru ke rumah gadang mereka. Perkawinan di Minangkabau ini eh, ada beberapa tahapan umum yang dilakukan, seperti yang pertama itu ada meminang yang berarti meminang, manjapui marapulai yang berarti menjemput marapulai, dan akhirnya basanding yang berarti bersanding di pelaminan. Nah, adapun makna kearifan lokal dari Barale ini yang pertama yaitu sebagai identitas budaya. Barale merupakan bagian penting dari identitas budaya masyarakat Minangkabau yang termasuk sebagai nilai-nilai dasar masyarakat Minangkabau. Nah, yang kedua itu sebagai pengembangan sosial. Barale itu memainkan peran yang sangat signifikan dalam pembangunan sosial masyarakat Minangkabau, di mana masyarakat Minangkabau bekerja sama dengan bergotong royong dan bermusyawarah untuk memecahkan masalah. Yang ketiga itu ada pembelajaran dan pemeliharaan tradisi. Barale berfungsi sebagai tempat bagi generasi muda untuk belajar tentang tradisi dan nilai-nilai budaya, sehingga generasi muda ini intinya belajar untuk menghormati dan mempertahankan kearifan lokal dan warisan budaya mereka. Nah, adapun bentuk atau tipe dari kearifan lokal Barale ini, yaitu sebagai pesta pernikahan, Barale itu dia mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan, kesetiaan, dan kebersamaan yang sangat dihargai dalam budaya Minangkabau. Sehingga dia itu termasuk dalam bentuk kearifan lokal, yaitu sistem kekerabatan dan hubungan kekeluargaan. Hal ini dikarenakan pada tradisi Barale ini terjalinnya silaturahmi antara anak, bako, cucu, dan keponakan, sehingga hubungan antara keluarga yang memiliki jarak selama ini itu akan tersatukan sama lainnya. Nah, kearifan lokal yang kedua itu ada makan bajamba. Makan bajamba merupakan tradisi makan bersama yang mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, persaudaraan, dan keakraban antar sesama manusia. Makan bajamba biasanya dilakukan pada perayaan penting seperti Kota Solunto yang dihadiri oleh berbagai jajaran pemerintahan, BUMN dan BUMD, serta masyarakat umum.
Makan bajamba tidak hanya merupakan tradisi makan bersama, tetapi juga sebagai simbol dari kebersamaan dan persaudaraan antar sesama manusia, tanpa melihat perbedaan status sosial semuanya. Nah, ini menjadi bagian penting dari identitas dan keberagaman budaya di Sawalunto, yang mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan keakraban yang sangat dihargai dalam masyarakat Minangkabau. Nah, adapun makna dari kearifan lokal ini, yang pertama, makan bajamba merupakan tradisi makan bersama masyarakat Minangkabau yang menunjukkan nilai-nilai persaudaraan, kebersamaan, dan keakraban tanpa memperhatikan status sosial. Yang kedua, sebagai penguat identitas lokal. Makan bajamba dapat membantu masyarakat Sawalunto memperkuat identitas lokal mereka dan menjadikan bagian dari kehidupan mereka. Yang ketiga, sebagai penghargaan terhadap tradisi dan warisan budaya. Masyarakat Sawalunto menghargai makan bajamba sebagai bagian dari warisan budaya lokal karena dengan mempertahankan dan melanjutkan tradisi ini, mereka menunjukkan penghargaan terhadap leluhur dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Adapun bentuk atau tipe kearifan lokal dari makan bajamba. Nah, termasuk ke dalam bentuk kearifan lokal yaitu sistem kekerabatan dan hubungan kekeluargaan. Hal ini dikarenakan pada tradisi makan bajamba ini, itu mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, persaudaraan, dan keakraban antar sesama manusia tanpa melihat adanya perbedaan status sosial. Nah, sehingga tradisi ini menjadi simbol dari kebersamaan dan persaudaraan antar manusia tanpa melihat perbedaan status sosial. Selanjutnya itu ada dari kearifan lokal yang ketiga, itu ada mandoa setelah kematian. Tradisi mendoa setelah kematian merupakan bagian dari upacara kematian yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Tradisi mendoa dalam upacara kematian ini merupakan salah satu ritual kematian yang ada pada masyarakat Minangkabau dan memiliki tata cara sendiri dalam pelaksanaannya. Pelaksanaannya itu diatur sesuai dengan nilai-nilai agama dan aturan adat yang melingkupi masyarakat Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu ada menuju hari. Menuju hari adalah upacara mendoa selamat setelah mayat dimakamkan selama 7 hari. Yang kedua, itu ada mengampe puluh hari atau 40 hari yang serupa dengan upacara menuju yang dilakukan hari-hari sebelumnya, di mana mayat telah dimakamkan selama 40 hari sebelum upacara ini dilakukan. Dan upacara ini dilakukan dengan cara yang agak meriah dengan mengundang tetangga dan kerabat. Nah, yang ketiga itu ada upacara menyambut hari, di mana setelah mayat dikuburkan selama 100 hari, itu akan dilakukan upacara untuk memperingatinya dengan mengadakan doa selamat. Nah, upacara menyambut hari ini biasanya merupakan rangkaian upacara kematian terakhir yang dilakukan oleh masyarakat, di mana nanti anak-anak atau anggota keluarga dari almarhum atau almarhumah akan mengadakan baralek malapeh. Nah, mereka akan menyambut para tamu dengan berbagai makanan dan menyediakan kasur dengan bantal, selimut, uang, pisang, dan bingkisan untuk orang-orang siap. Nah, orang Sia ini merupakan orang yang dianggap ahli dalam agama Islam bagi masyarakat sekitar. Nah, adapun makna dari kearifan lokal mendoa setelah kematian ini, yang pertama kita lihat dari menuju hari. Sebagian besar masyarakat Minangkabau itu menganggap 7 hari setelah kematian sebagai waktu untuk arwah yang baru saja pergi, sehingga keluarga yang ditinggalkan berkumpul untuk melakukan doa bersama dan menghormati arwah yang telah meninggal. Yang kedua itu ada sampai puluh hari atau 40 hari. Nah, untuk memperingati hari ini biasanya akan diadakan upacara dan doa bersama. Sehingga sampai puluh hari ini merupakan waktu yang baik bagi keluarga untuk berbagi kenangan dan memperkuat ikatan kekeluargaan. Yang ketiga ada menyerati hari atau menyeratus hari. Itu menunjukkan bahwa keluarga yang ditinggalkan masih merasakan kesedihan, tetapi juga merayakan kehidupan mereka dan kenangan yang telah dibagikan dengan mereka. Nah, untuk menghormati mereka yang telah berpulang, itu upacara dan doa bersama itu dilakukan. Nah, selanjutnya ada bentuk atau tipe kearifan lokal dari mandoa setelah kematian. Kearifan lokal tentang mandoa setelah kematian menunjukkan nilai-nilai solidaritas kekeluargaan, penghormatan terhadap leluhur, dan proses berduka yang mendalam. Serangkaian tradisi setelah kematian memiliki makna penghormatan terhadap jiwa yang telah meninggal.
dan juga sebagai bentuk penggabungan antara nilai-nilai agama dan adat dalam menjalankan tradisi kematian. Sehingga tradisi ini juga membantu memperkuat hubungan sosial dan budaya masyarakat Minangkabau. Nah, kearifan lokal yang terakhir yang Vina jumpai berdasarkan hasil observasi yang itu ada turun mandi. Turun mandi adalah adat dan budaya yang berkenaan dengan masa awal seorang manusia diperkenalkan kepada kehidupan sosial yang lebih luas. Acara ini dilaksanakan saat anak yang baru lahir itu berusia 0 sampai 7 hari setelah lepas tali pusarnya. Tradisi turun mandi merupakan ritual untuk mensyukuri nikmat Allah, itu berupa bayi yang baru lahir, di mana dulunya itu dalam menjalankan proses turun mandi, masyarakat melaksanakannya di sungai atau di air pincuran. Namun, saat ini seiring dengan berkembangnya zaman dan sulitnya mencari pincuran mandi, nah prosesi ini kini banyak dilaksanakan di rumah masing-masing. Walaupun demikian, prosesi ini eee, tidak menghilangkan sebuah nilai budaya yang tersembunyi dari proses yang dilaksanakan. Nah, adapun makna dari kurun mandi ini bagi masyarakat yaitu merupakan sebagai suatu warisan dari nenek moyang yang sudah berusia kurang lebih ratusan tahun silam. Tradisi ini merupakan upacara yang dilaksanakan untuk mensyukuri nikmat atas kelahiran seorang bayi. Selain itu, tradisi ini juga mempunyai nilai di antaranya yaitu terjalinnya silaturahmi antara anak, bako, cucu, dan kamanakan, sehingga hubungan antara kekeluargaan yang memiliki jarak itu akan tersatukan kembali dengan dilaksanakannya tradisi ini. Selanjutnya ada bentuk atau tipe kearifan lokal. Nah, termasuk dalam bentuk kearifan lokal yaitu sistem kekerabatan dan hubungan kekeluargaan. Hal ini dikarenakan pada upacara ini terjalinnya silaturahmi antara anak, bako, cucu, dan kamanakan sehingga hubungannya itu yang selama ini jika terjadi jarak atau memiliki jarak akan tersatukan sama lainnya. Nah, itulah beberapa kearifan lokal yang dapat Vina jumpai dan masih dilestarikan di Kota Solunto oleh masyarakat sekitar. Nah, maka dari itu sebagai generasi muda, marilah kita bersama-sama menerapkan dan melaksanakan budaya ini agar tetap terjaga dan, masih bisa dilaksanakan untuk generasi-generasi berikutnya. Nah, itu saja yang dapat Vina sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Vina akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.